Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Masjid Al-Aqsa yang dulunya dikenal sebagai Baitul Maqdis merupakan kiblat sholat umat Islam yang pertama sebelum dipindahkan ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Islam berkiblat ke Baitul Maqdis selama Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam di Mekah 13 tahun hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah mendapat petunjuk, barulah kiblat dipindah menghadap Ka'bah di dalam Masjidil Haram, Mekah, hingga sekarang. Baitul Maqdis telah dibangun Nabi Sulaiman pada masanya sebagai rumah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kerajaan yang patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan dari kesalahannya seperti hari kelahirannya." Dalam riwayat lain berbunyi, lalu Nabi SAW berkata, "Adapun yang 2, maka telah diberikan, dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan." Hadis ini diriwayatkan An-Nasa'i dan ini lafaz beliau. Ahmad dalam musnadnya yang lebih panjang lagi. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, serta selain mereka. Baitul Maqdis juga merupakan tempat dibangkitkan dan dikumpulkan setelah kiamat nanti, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Maimunah, saudara perempuan Sa'ad dan pembantu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Nabi, berikanlah kami sebuah pernyataan tentang Baitul Maqdis." Nabi menjawab, "Dia adalah tanah tempat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan." Hadis riwayat Ahmad. Masjid yang memiliki kubah berwarna perak itu berdiri di kompleks Al-Haram Asy-Syarif di area seluas 14 hektar. Di kompleks tersebut terdapat Dome of the Rock yang diyakini terdapat sebuah batu hitam bernama Sakhroh Muqaddasah, sebuah tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj menghadap Sang Pencipta untuk menerima perintah salat. Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam dan direnovasi oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas dunia setelah Masjidil Al-Haram, Mekah. Masjid Al-Aqsa saat ini adalah masjid yang dibangun secara permanen oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kekhalifahan Umayyah atau dinasti Bani Umayyah pada tahun 66 Hijriah dan selesai tahun 73 Hijriah.
Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969, seorang Zionis asal Australia, Dennis Michael Rohan, membakar Masjid Al-Aqsa. Api melahap seluruh tembok masjid dan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Bani Hashim, penguasa kerajaan Yordania, telah menggantinya dengan mimbar baru yang dikerjakan di Yordania. Meskipun ada pula yang menyatakan bahwa mimbar buatan Jepara digunakan di masjid ini. Saat itu tidak ada pihak pemadam kebakaran yang mendekat ke masjid. Umat Islam bergotong royong untuk memadamkan api yang telah membakar sebagian masjid. Pihak Israel sempat mengadili Rohan atas aksinya tersebut. Lalu tak berapa lama kemudian, ia dibebaskan dengan alasan Rohan tidak waras. Atas keputusan tersebut telah mendorong berdirinya organisasi konferensi Islam yang saat ini beranggotakan 57 negara. Itulah sepenggal kisah sejarah Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Hal tersebut termaktub dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid mana?" Beliau menjawab, "Kemudian Masjidil Aqsa." Berapa lama jarak pembangunan keduanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukanlah sholat di atasnya, karena dia memiliki keutamaan. Sehingga dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid atau rumah ibadah kedua yang dibangun di dunia setelah Masjidil Haram. Nah, kita ini sekarang mau jalan ke Al-Aqsa, sekitar 1 kilo dari hotel kita ke Al-Aqsa. manis Arab. Kalau mau coba bisa kita coba. Jadi di sini kita ditawarin Iyad manisan Palestina, tapi karena waktu itu kita baru sarapan dan masih kenyang, jadi saya ini kita skip. Kenyang? Habis makan. Oh, silakan. Habis makan. Itu manis. Kalau manis. Jadi, dalam perjalanan kita ke Masjidil Aqsa, kita melewati beberapa tempat-tempat bersejarah baik bagi umat Muslim, Nasrani maupun Yahudi. Salah satu tempat bersejarah yang kita lewati adalah tembok ratapan ini. Tembok ratapan ini adalah tembok tempat orang-orang Yahudi beribadah, berdoa, dan uniknya lokasinya itu berada di belakang Masjidil Aqsa persis. Kalau dilihat ada kubah hitam, itulah Masjidil Aqsa. Gitu. Yang bete ya? Bete? Kenapa? Ya itu Kehapus storage-nya keburu full duluan, belum di backup. Kan nggak boleh apa-apa. Oke, jadi tadi Cuma yang ya, Masjid Omar ya di sini. nah Umar. Jadi tadi itu ada Masjid Umar. Masjid Umar itu masjid saat Nabi Saat Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, dan di sana dia ditawari oleh umat Kristiani untuk beribadah di gereja mereka, tapi Umar menolak karena menurut Umar kalau ia beribadah di situ, umatnya juga akan beribadah di gereja tersebut. Ya, ini polisi Israel bersenjata laras panjang yang menjaga Masjidil Aqsa. Jadi setiap orang kesini tuh pasti ditanyain sama polisi-polisi ini maksud dan tujuannya berkunjung. Ya, tadi itu penjaga tentara Israel.
memastikan muslim atau bukan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi di belakang saya ini ada Masjid Kubah Mas atau biasa dikenal dengan Dome of the Rock. Masjid di mana pertama kali Nabi Muhammad menapakkan kakinya untuk naik ke atas surga, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang nanya yang mana sih Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ini adalah seluruh komplek ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi segini besar ini adalah Masjidil Aqsa. Nanti ada waktu nanti kita sholat Jumat, sana ada Masjid Kubah Hitam, tempat yang merupakan kiblat umat Muslim zaman dulu sebelum kiblat kita di Ka'bah. Oke, jadi ini kita tadi akhirnya memutuskan untuk sholat Jumat dulu di Al-Aqsa. Jadi untuk jamaah wanita ada di Dome of the Rock di Masjid Kubah Mas. Untuk jamaah pria ada di Masjid Kubah Hitam yang dulunya sebagai kiblat umat Muslim di seluruh dunia. Nanti lanjut setelah. Ya, ini dia bagian dari Masjidil Aqsa yang masih terjaga keaslian dan orisinalitasnya, yaitu Masjid Kubah Hitam namanya. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah salah satu masjid yang diutamakan oleh Allah untuk dikunjungi selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Ya, kita baru aja selesai sholat Jumat. Ramai banget di sini, penuh orang-orang Palestina, orang-orang Yerusalem. Di sini tadi kita sempat sholat gaib juga untuk para syuhada di Gaza, Palestina. Cuaca cukup dingin hari ini. Ramalan cuaca hari ini menunjukkan suhu berada di posisi 12 derajat. Ya, yang Kubah Hitam itu dulunya adalah kiblat umat Muslim sebelum Ka'bah menjadi kiblat kita. Dan untuk saat ini kiblat umat Muslim tentu tetap di Mekah ke Ka'bah. Jadi kalau sebenarnya untuk Masjid Al-Aqsa yang masih original itu adalah yang Kubah Hitam itu, yang di belakang itu. Tapi sebenarnya seluruh daerah ini termasuk Dome of the Rock adalah dulunya adalah Masjidil Aqsa. Ya, kita udah ketemu yang lain. Ini lagi di Masjid Kubah Hitam, turun ke bawah. Masjid yang lama. Iya, yang lama di bawah ini. Di atas Masjid Kubah Hitam. Ini Al-Aqsa-nya yang asli. Itu tuh. Subhanallah banget ya. Rezeki. Halal ini di Masjid Al-Aqsa yang asli. Udah lah ya. Nasabnya udah. Alhamdulillah. Janji papa udah. Iya. Kenan. Hafiz Quran. Iya Lagi ngafalin Quran itu. Itu tempat yang asli zaman Nabi Adam yang mendirikan masjid yang pertama di sini. Ini. Di zaman masjid yang pertama di seluruh dunia di Makkah setelah 40 tahun Nabi Adam datang di sini dan mendirikan masjid yang pertama di sini. Dan setelah Nabi Adam kita punya Nabi Nuh, banjir air Nabi Nuh hancur semuanya Makkah dan Masjid Al-Aqsa. Tapi struktur di tempat di sini masih ada. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan dia mendirikan dengan Nabi Ismail Makkah dan kembali dari sana
كيسن النبي إسحاق من دركان مسجد الأقصى. Tapi zaman Nabi Sulaiman, jin membantu Nabi Sulaiman ya, itu batu yang besar, tidak ada alat zaman itu bisa membawa semuanya batu yang besar. Tapi jin dan Nabi Sulaiman mereka mendirikan Masjid Al-Aqsa yang pertama di sini, itu batu yang besar. Oh iya. Setelah Nabi Sulaiman kita punya Nabi Isa dan ibu Nabi Isa Siti Maryam, itu mihrab Siti Maryam. Apa? Itu mihrab Siti Maryam. Tapi sebelum mihrab Siti Maryam kita punya mihrab Nabi Dawud di sini, tapi hancur. Mahrab rumah. Mihrab itu mihrab. Iya. Tempat sholat. Oh, tempat berdoa. Tempat berdoa. Oh. Itu mihrab. Terjadi juga. Oke, dan di Isra dan Mi'raj, Isra dari Makkah ke sini kita sudah pernah dekat tumbuk rataban, berasal namanya tumbuk Al-Buraq, di mana Nabi Muhammad marah Al-Buraq di sini dan masuk semuanya Nabi dan Rasul berdoa di daerah di sini. Dan setelah di sini dia naik di atas di mana batu emas atau kubah emas. Oke, dia naik ke surga dari di sana. Ada sumber air di sini di mana semuanya Nabi dan Rasul wudu di tempat itu. Malaysia, قبول إن شاء الله. Insyaallah. Simbol tutup karena kita takut kalau orang Yahudi masuk Masjid Al-Aqsa itu tutup kunci. Tapi zaman dulu, oke, ada mata air selatan Masjid Al-Aqsa namanya mata air Silwan. Mata air Silwan sudah masuk Masjid Al-Aqsa, semuanya tempat, semuanya sumber di dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi ketika orang Yahudi menguasai mata air Silwan, mereka pompa semuanya air di permukiman orang Yahudi. Tapi zaman Nabi Muhammad dan zaman Nabi Sulaiman, mata air sudah masuk Masjid Al-Aqsa. Dan dengan mata air Silwan, oke, semuanya Nabi dan Rasul sudah wudu di sini. Oke. Jadi batu yang besar ini 3 tahun. Yang kecil ini udah 2000 tahun. Dibangunnya itu dengan bantuan jin. Tadi saya barusan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kuba. Mas. Kuba Mas, Dam of the Rock. Alhamdulillah rezeki Bumil sama Nana. Kirain kayak kita arisan jamnya. Arisan. Oh iya. Kita sudah lah. Oh iya. Tadi Mama sama Anggi sholat di sini, Ma ya? Ya. Jadi kita sekarang mau ziarah ke Dome of the Rock. Masjid Kubah Mas. Itu Mas semua ya? Nggak tahu? Coba ambil deh. Wah, bagus ya. Bagus ya. Bagus banget. Mau difotoin? Selfie aja kita. Ya, ini dia dalam Dome of the Rock, dalam Masjid Kubah Mas, tempat di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menapakkan kakinya untuk menuju ke surga, mendapatkan perintah untuk sholat. Ya, ini konon katanya tempat Nabi Muhammad, tempat rambut Nabi Muhammad jatuh saat naik ke surga.
Tapi rambutnya nggak ada di sini ternyata. Rambutnya ada di utara Palestina, 3 jam dari sini, di salah satu masjid di sana. Jadi dulu ada salah satu orang Muslim ngambil rambut Nabi Muhammad ditaruh di sana, tapi ini tidak ada di sini. Jadi seperti yang saya bilang, Masjid Kubah Emas atau Dome of the Rock ini merupakan tempat di mana Nabi Muhammad naik ke surga. Nah, di Dome of the Rock ini terdapat batu seperti yang bisa dilihat di video ini ya. Batu ini adalah tumpuan telapak kaki Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan ke surga tersebut. Gitu ceritanya. Hehehe. Pohon apa ini, Yang? Zaitun. Hah? Pohon zaitun. Oh, ini buahnya ya? Ini was zaitun itu. Oh, buah yang diberkahi oleh Allah. Dalam surat Atin ya? Iya, itu buahnya. Buah zaitun ini, buah zaitun. Ini buah zaitun. When Trump says that Israel is one of the great democracies in the world, I would say that's the biggest bullshit I've ever had. We're here in Bethlehem, home to an ancient Palestinian Christian community, to hear what they have to say about Christians in the West supporting Israel, Donald Trump's move to recognize Jerusalem as Israel's capital, and to see what life is really like here for Christians living in the occupied West Bank. I always try to tell my child that we don't hate Israelis, but we hate what they are doing to us. My name is Marwan Harb. I'm a Christian living in Palestine, Bethlehem. When I hear that Christians in the West are helping Israel, thinking that they are helping Christians in Palestine, I think they're mistaken. Israel is who to blame. They took everything, man. They took all your life since you were a child. There's understanding between Christians and Muslims that live here. There's a lot of differences as well. And who care about us, the Muslim, Muslim Palestinian, they care more than the Christian in the world. So our brother, they are the Palestinian Muslim, not the Christian in the world. I tell my brothers and sisters from other nations, Christians, I tell them to support us. My name is Sandy Kumsiya. I'm a Christian Palestinian. We are here in Bethlehem. It's really sad here. What happens to anyone who speak against the Israeli government here? If they will notice that there's someone might make a threat for them, they will come in less than 10 minutes and take him away and will be in jail. Some of the most basic rights, human rights, are not given to us. We have a problem with the government and the rules they set. Freedom of movement, freedom of speech, just freedom in general. We don't have it. And this is it, the separation barrier, also known as the apartheid wall. It separates Bethlehem and the occupied West Bank from Jerusalem, meaning that for Christians to visit their holy sites, they need to go through an Israeli checkpoint and get Israel's permission. Basically, you're not allowed to breathe unless you take their permission. They control how much water we get. So we get the water like 1 day in the month. So this is a big problem. No one know about that and no one care about that. Warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih.
Keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang disambut kecaman dari berbagai penjuru menegaskan posisi kota tua itu sangat khusus bagi Israel dan Palestina, serta bagi 3 agama besar dunia. BBC mencari tahu mengapa kota Yerusalem ini penting bagi umat Kristen, Islam, dan Yahudi. 3 agama yang sama-sama terkait dengan figur Abraham atau Ibrahim dalam kitab-kitab suci. Yerusalem, nama itu bergema di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam sejak berabad-abad mengalami sengketa dengan sejarah milik bersama. Yerusalem dalam bahasa Ibrani disebut Yerusalayim dan dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia. Pada masa lalu, kota Yerusalem ini pernah berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Dan seakan setiap lapisan buminya mengungkapkan berbagai potongan sejarah masa lalu. Pusat dan inti Yerusalem berada di bagian kota tua, suatu labirin gang-gang sempit dan arsitektur bersejarah yang menandai 4 penjuru kota yang terdiri dari kawasan Kristen, Islam, Yahudi, dan Armenia. Kota Yerusalem dikelilingi dinding batu berupa benteng tempat berdirinya sejumlah situs suci di dunia. Setiap kawasan di Yerusalem memiliki populasi tersendiri. Orang-orang Kristen memiliki 2 kawasan karena orang-orang Armenia juga beragama Kristen. Kawasan Armenia ini, yang terkecil dari keempatnya, merupakan salah satu pusat Armenia tertua di dunia. Hal ini sangat unik karena komunitas mereka di Yerusalem telah mempertahankan budaya dan peradaban mereka sendiri di dalam gereja dan biara Saint James yang mencakup sebagian besar kawasan mereka. Gereja di dalam kawasan Kristen di Yerusalem terdapat Gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu terletak di sebuah lokasi yang sangat penting dalam kisah Yesus tentang kematiannya, penyalibannya, dan kebangkitannya. Dalam kepercayaan Kristen pada umumnya, Yesus disalibkan di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari di Yerusalem. Dan makamnya terletak di dalam bangunan pekuburan yang juga diyakini sebagai tempat kebangkitannya. Gereja Makam Kudus di Yerusalem dikelola bersama oleh perwakilan aliran Kristen yang berbeda, terutama Patriarkat Ortodoks Yunani, kaum biarawan Fransiskan dari Gereja Katolik Roma dan Patriarkat Armenia, serta kalangan Kristen Ortodoks Ethiopia, Koptik, dan Suriah. Tempat ini adalah salah satu tujuan ziarah utama bagi ratusan juta orang Kristen di seluruh dunia yang mengunjungi makam kosong Yesus dan mencari penebusan dalam doa di lokasi tersebut di Yerusalem. Masjid kawasan Muslim adalah yang terbesar dari keempat kawasan di Yerusalem dan berisi tempat suci kubah batu atau kubah as-sakrah atau Dome of Rock, dan Masjid Al-Aqsa di dataran tinggi yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram Al-Sharif. Masjid tersebut merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam yang dikelola oleh sebuah lembaga wakaf di Yerusalem. Umat Islam meyakini Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Aqsa di Yerusalem ini dari Mekah dalam perjalanan malam Isra Mi'raj dan berdoa bersama roh dari para nabi. Beberapa langkah dari Masjid Aqsa di Yerusalem, terdapat kubah as-sakrah yang berisi batu fondasi yang diyakini umat Islam sebagai tempat bertolak Muhammad menuju surga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dinding di kawasan Yahudi di Yerusalem terdapat kotel, dinding ratapan atau tembok barat. Sisa dari dinding penahan gunung terdirinya bait suci zaman dulu. Di dalam tempat suci di Yerusalem itu, terdapat ruang Maha Kudus, situs paling suci dalam agama Yahudi. Umat Yahudi percaya tempat suci di Yerusalem itu sebagai tempat batu fondasi penciptaan dunia dan tempat Abraham atau Nabi Ibrahim siap mengorbankan anaknya Ishak atau Ismail.
Banyak orang Yahudi, terutama di Yerusalem, percaya Dome of Rock adalah tempat ruang Maha Kudus itu. Saat ini, tembok barat adalah tempat orang Yahudi bisa berdoa di lokasi terdekat di ruang Maha Kudus di Yerusalem. Situs di Yerusalem ini dikelola oleh rabi dari tembok barat dan setiap tahun menampung jutaan pengunjung. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia mengunjungi tempat ini untuk berdoa. Nah, pemirsa Ensiklopedia